Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Rosa dengan NIM B1B1222071, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemerintahan Nasional dengan dosen pengampu saya, Bapak Alfa Beriansyah, SIP, MIP. Saya akan sedikit membahas mengenai sistem pemerintahan di Indonesia sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama itu pengertian dan konteks sistem pemerintahan. Nah, sistem itu merupakan susunan, cara, jaringan, tatanan, atau cara. Kemudian pemerintahan merupakan kekuasaan yang memerintah sebuah wilayah, daerah, atau bahkan negara. Lalu sistem pemerintahan sendiri berarti sebuah susunan yang teratur. Susunan tersebut berupa prinsip yang melandasi beragam kegiatan. Dalam pengertian luas, pengertian sistem pemerintahan itu merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu sistem dan pemerintah dan pemerintahan. Nah, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian di mana bagian yang satu dengan yang lain saling berkaitan satu sama lain. Yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhan itu. Adapun pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negeri tersebut. Karena itu, apabila berbicara tentang sistem pemerintahan, pada dasarnya adalah membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara menjalankan kekuasaan negara itu dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat. Sri Sumantri memakai sistem pemerintahan berkenaan dengan sistem hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Adanya dan tidak adanya hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif melahirkan adanya sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial, yang dalam bahasa Inggris disebut cabinet government system dan presidential government and the fixed executive system. Sedangkan dalam kepustakaan dikenal dengan adanya 3 sistem pemerintahan. Yang pertama, sistem pemerintahan parlementer. Yang kedua, sistem pemerintahan presidensial. Yang ketiga, sistem pemerintahan mengandung unsur baik yang terdapat dalam sistem pemerintahan parlementer maupun yang terdapat dalam sistem pemerintahan presidensial. Sistem ini lebih dikenal dengan semi-presidential government. Lalu, berdasarkan pendapat tersebut, pada garis besarnya, sistem pemerintahan yang dilakukan negara-negara demokrasi menganut parlementer ataupun presidensial atau bentuk variasi yang disebabkan situasi dan kondisi yang berbeda, sehingga melahirkan bentuk-bentuk semua, misalnya kuasi parlementer maupun kuasi presidensial. Sementara itu, dalam ilmu negara, umum yang dimaksud dengan sistem pemerintahan adalah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki maupun republik, yang mengenai hubungan antara pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. Nah, kemudian itu ada model-model sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan memiliki berbagai model-model. Adapun model-model sistem pemerintahan adalah yang pertama,
pemerintahan presidensil menurut Jimli Asidiki. Keuntungan sistem pemerintahan presidensil adalah untuk menjamin stabilitas pemerintahan. Namun sistem ini juga mempunyai kelemahan, yaitu cenderung menempatkan eksekutif sebagai bagian kekuasaan yang sangat berpengaruh karena kekuasaannya besar. Untuk itu diperlukan pengaturan konstitusional untuk mengurangi dampak negatif dan kelemahan yang dibawa sejak lahir oleh sistem pemerintahan presidensil tersebut. Ciri-ciri atau prinsip yang terdapat dalam sistem pemerintahan presidensil menurut Mahfuz MD adalah yang pertama, kepala negara menjadi kepala pemerintahan. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Kemudian menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden. Lalu eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Nah, Jimli Asidiki mengemukakan lebih rinci dengan membagi menjadi 9 ciri sistem presidensil, yaitu yang pertama terdapat pemisahan yang jelas antara eksekutif dan legislatif. Yang kedua, presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak dapat dibagi yang adanya presiden dan wakil presiden saja. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara dan sebaliknya. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Lalu, anggota parlemen tidak boleh menduduki eksekutif, demikian pula sebaliknya. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen. Kemudian, jika dalam sistem parlemen berlaku prinsip supremasi, parlemen dalam sistem presidensil berlaku prinsip supremasi konstitusi, oleh karena itu eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi. Selanjutnya, eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Kekuasaan yang terakhir, kekuasaan tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer, namun tersebar. Sementara itu, menurut Bagirmanan, dalam sistem pemerintahan presidensil hanya mengenal satu macam eksekutif. Fungsi kepala pemerintahan dan kepala negara ada pada satu tangan dan tunggal. Pemegang kekuasaan eksekutif tunggal dalam sistem presidensil tidak bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Rakyat, tetapi langsung kepada rakyat pemilih karena dipilih langsung oleh atau melalui badan pemilih. Menurut Bagirmanan, sistem pemerintahan presidensil dapat dikatakan sebagai subsistem pemerintahan republik karena hanya dijalankan dalam negara yang berbentuk republik. Kemudian sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer merupakan sistem pemerintahan di mana hubungan antara eksekutif dan lembaga perwakilan sangat erat. Hal ini disebabkan adanya pertanggungjawaban para menteri terhadap parlemen, maka setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak dari parlemen. Dengan demikian, kebijakan pemerintah atau kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh parlemen. Kemudian selanjutnya itu ada sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Nah, tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut. Yang pertama itu Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Yang kedua, sistem konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang keempat, presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lalu yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keenam, menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab
kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Nah, pada saat sistem pemerintahan ini, kekuasaan presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemegang kekuasaan legislatif, lalu pemegang kekuasaan sebagai kepala pemerintahan, pemegang kekuasaan sebagai kepala negara, panglima tertinggi dalam kemiliteran, berhak mengangkat dan melantik para anggota MPR dari utusan daerah atau golongan, berhak mengangkat para menteri dan pejabat negara, berhak menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, berhak mengangkat duta dan penerima duta dari negara lain, berhak memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain, tanda kehormatan, berhak memberi gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Nah, sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen itu yang pertama, sumber hukum tata negara Indonesia. Ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian pokok mengenai negara dan hukum tata negara. Oleh karena itu, ilmu negara merupakan ilmu pengetahuan untuk mempelajari ilmu hukum tata negara, ilmu hukum administrasi negara, dan juga ilmu hukum internasional publik. Baik hukum tata negara maupun hukum internasional publik sama-sama merupakan cabang ilmu hukum publik, akan tetapi objek perhatian hukum internasional publik sangat berbeda dengan objek perhatian hukum tata negara. Hanya mempelajari negara dari struktur internalnya. Sedangkan hukum internasional publik mempelajari hubungan-hubungan hukum antara negara itu sendiri. Di samping itu, hukum internasional sendiri ada juga yang bersifat privat atau perdata, di samping ada juga yang bersifat publik. Tentunya yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu hukum tata negara adalah cabang ilmu hukum internasional publik. Nah, dari pengertian itu dapat disimpulkan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi, sistem organisasi, serta fungsi organisasi kenegaraan. Sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi, MPR mempunyai tugas dan wewenang. Yang pertama, menetapkan undang-undang dasar dan garis-garis besar dari haluan negara. Yang kedua, memilih mengangkat presiden dan wakil presiden. Lalu presiden ialah penyelenggara pemerintah tertinggi di bawah MPR. Di bawah MPR, presiden ialah penyelenggara pemerintahan tertinggi dalam menjalankan pemerintahan negara. Kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan presiden. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Di samping presiden adalah DPR, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR untuk membentuk undang-undang dan untuk menetapkan APBN. Oleh karena itu, presiden harus bersama-sama dengan Dewan, akan tetapi presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan. Menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, melainkan kepada presiden. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Kedudukan menteri tidak tergantung pada Dewan, akan tetapi bergantung pada presiden. Maka mereka ialah pembantu presiden. Kemudian, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan, ia bukan diktator. Artinya kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Di atas telah ditegaskan bahwa presiden bertanggung jawab kepada MPR, kecuali itu harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR.
Tidak ada fokus kekuasaan dalam sistem politik. Dalam sistem pemerintahan presidensil, kekuasaan tidak berfokus pada suatu organisasi negara saja, karena negara yang menganut sistem presidensil pada umumnya menganut ajaran pembagian atau pemisahan kekuasaan. Lanjut, sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen. Nah, pokok-pokok sistem pemerintahan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas, wilayah negara yang terbagi menjadi beberapa provinsi. Lalu bentuk pemerintahan adalah republik, sistem pemerintahan adalah presidensil. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Parlemen terdiri atas parlemen terdiri atas dua bicameral, yaitu DPR dan DPD. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Nah, sistem pemerintahan Indonesia setelah diamandemen dalam kurun waktu tahun 1999 sampai 2002, Undang Dasar mengalami 4 kali perubahan amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan DPR. Nah, sistem pemerintahan Indonesia setelah diamandemen adalah sebagai berikut. Negara Indonesia adalah sebagai negara hukum. Elemen asas legalitas juga merupakan bentuk pembatasan kekuasaan negara, karena asas legalitas menyatakan bahwa setiap tindakan penyelenggara negara harus berpedoman kepada hukum atau undang-undang dasar. Lalu sistem konstitusional. Konstitusi memiliki dua macam pengertian, yaitu pengertian dalam arti luas dan arti sempit. Pengertian dalam arti luas itu kaidah-kaidah hukum dan sosial yang menjadi pedoman dalam bernegara. Sistem konstitusional pada era reformasi berdasarkan checks and balance perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan untuk mempertegas kekuasaan dan wewenang masing-masing lembaga-lembaga negara, mempertegas batas-batas kekuasaan setiap lembaga negara, dan menempatkan berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara bagi setiap lembaga negara. Lalu sistem pemerintahan, sistem ini tetap dalam sistem pemerintahan presidensil, bahkan bertugas mempertegas sistem presidensil itu, yakni presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, akan tetap bertanggung jawab kepada rakyat dan senantiasa dengan pengawasan DPR. Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya karena melakukan perbuatan melanggar hukum yang jenisnya telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Kemudian kekuasaan negara tertinggi di tangan MPR. Lalu presiden ialah penyelenggara pemerintah tertinggi menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Dan menteri negara ialah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden dibantu oleh menteri, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden yang pembentukannya, mengubah dan pembubarannya diatur dalam Undang-Undang Dasar. Lalu, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Presiden dalam sistem pemerintahan presidensil dipilih untuk masa jabatan yang telah ditentukan oleh konstitusi suatu negara dan tidak dapat dipaksa mengundurkan diri oleh badan legislatif. Nah, selanjutnya, sistem pemerintahan ini pada dasarnya masih menganut sistem presidensil. Hal ini terbukti dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah.
Presiden juga berada di luar pengawasan langsung DPR dan tidak bertanggung jawab terhadap parlemen. Nah, dengan ciri-ciri sistem pemerintahan Indonesia di atas, dapat dipastikan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensil. Kesimpulan dari materi ini yaitu dalam sejarah Indonesia sudah beberapa kali pemerintah melakukan amandemen pada Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tentu saja dilakukan untuk menyesuaikan Undang-Undang Dasar dengan perkembangan zaman dan memperbaikinya sehingga dapat menjadi dasar hukum yang baik. Dalam proses tersebut terdapat perbedaan antara sistem pemerintahan sebelum dilakukan amandemen dan setelah dilakukan amandemen. Sekian penjelasan saya mengenai sistem pemerintahan Indonesia sebelum dan sesudah amandemen. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.